honor halaman berapa ya, RAB ya? Sebentar. Oh ini. Pembayaran honor untuk pilar. Oke, Pak? Ya, Pak. Ya. Oke. Kalau saya lihat di laporan akhir Bapak, apakah sudah sesuai dengan 189 jam dengan durasi yang Bapak isi ini? Judulnya kan kelihatan Pak ya, pelaksanaan pembelajaran keterampilan. Ya, Pak. Ya kan? Jamnya apakah sudah sesuai 189 jam tadi Pak? Atau mau kita jumlah sekarang? Oke, siap. Kita jumlah, kita pindahkan aja dulu ke Excel. Nanti kelihatan kok jumlah jamnya berapa. Atau nanti kita tambahkan fitur total jam pelajaran di sini. Mas Imam bisa menambahkan sebelum masuk ke RAB? Siap. Nah, silakan ya. Pak Darmono. Ya, Pak sumber ilmu ya Pak, yang dari Ya, Pak. Batam, Pak. Batam ya. Nah, Ya, Pak. saya coba Mas Imam coba ini saya tak screen. Nah, yang ini ya, yang terkait foto ya. Bapak Ibu, Pak siapa Pak namanya Pak? Ya, Hairul, Nah, Pak. Ya. Pak Hairul. Sasaran program PKW kan jelas sasarannya ya Pak Hairul ya. Ya. Anak usia tidak sekolah, usia 18 sampai 30 tahun. Nah, di foto ini Bapak bisa lihat nih, saya screen ya. Yang nomor 4 Bapak. Atas nama Diki Mario Fernando. Bapak lihat fotonya Ya, Pak. Pak. Ini seragam apa ya Pak? Ini kan seragam sekolah. Ya. Ya, ini bagi semua lembaga ya Bapak Ibu. Untuk upload foto, ini kan sangat kelihatan. Ini coba kalau dilihat pemeriksa, jelas kelihatan. Ini anak sekolah loh. Ini kan Bapak bisa lihat ya Pak. Ini kan jelas-jelas seragam OSIS. Jadi yang foto-foto Pak masih pakai alma mater, masih pakai seragam sekolah, itu wajib diganti, tidak boleh. Karena ini orang membaca ini, orang melihatnya ini masih sekolah. Ya, Pak. Padahal jelas anak usia sekolah tidak sekolah dan anak tidak mampu. Ya, Pak. Ini Pak Darmono. Ya, Pak. Pak Darmono. Ya, Pak. Itu jangan-jangan anak ini masih sekolah. Nah, gitu. Oh, enggak, Pak. Enggak. Dia udah tamat, Pak, dia itu. Tapi belum udah tamat posisinya, Pak. Ini yang kita rekrut ini kan adalah anak-anak yang sudah tamat sekolah dari SMA, Pak. Dari SMA ada yang paket C juga. Tapi Bapak, pada kenyataannya, maaf Pak. Pada kenyataannya orang melihat peserta didik, foto peserta didiknya ini masih pakai baju OSIS ya Pak. Berarti ini masih sekolah orang melihatnya, ya. Berarti tinggal kita ganti aja dia gitu Pak kan? Iya. Padahal kan gampang. Bisa yang terbagus ya sambil pegang KTP dipoto pakai HP. Kan udah kelihatan. Ini kan kelihatan foto-foto lama semua ya ini. Apalagi ini sangat fatal, Pak. Pakai baju sekolah. Banyak yang pakai baju almater. Ya. Mungkin itu aja tambahnya Mas Imam. Ya, Pak, ya. Mau dilanjut. Berarti itu diperbaiki, Pak ya? Iya. Lanjut Mas Imam. Pak. Oke, Mas Darmono. Baik, tadi saya sudah jumlahkan. Coba ya, saya screen yang tadi hasil copy ke Excel. Ini apa ya untuk pembelajaran keterampilan? Ini teori, ini praktek ya Pak? Iya Pak. Kita total saja di bawah sini. Apakah sudah sesuai 189 jam tadi Pak ya? Oh, ternyata harus di manual. Oke, 189 jam. 64 dengan 113. Oke. Kurang kan Pak? Kurang. Ya Pak, ya Pak, ya. Nah, ini sebenarnya kami harap nih ya untuk tadi kan Bapak menuntut untuk diverifikasi lebih awal gitu ya, tapi ternyata isinya juga belum pas gitu ya. Enggak, bukan minta verifikasi lebih awal Pak. Laporan awal kita itu Pak, belum ini. Ya, maksudnya gini, buat semua lembaga tolong dicek kembali gitu sebelum
kami verifikasi karena waktunya mepet juga. Jadi kadang ini Pak, di saat kita memverifikasi kembalinya untuk perbaikan itu lama gitu. Jadi teman-teman yang lain lebih baik yang lain dulu dikerjakan, lembaga yang lain dulu. Ya, Nah kalau saya lihat di sini ini simpel ya, baru satu saya lihat ini jumlahnya aja belum sesuai dengan apa yang direncanakan tadi atau sesuai dengan kalau saya melihat BKU lagi disesuaikan, apakah sudah sesuai jumlah pembayaran honor ini dengan bukti pengeluaran yang akhir tadi di laporan akhir di BKU ya. Kalau laporan BKU kan ada di poin 8 itu di laporan akhir. Iya Pak ya. Itu tolong dicocokkan lagi karena masalah anggaran atau uang ini Pak ya, apalagi honor. Kalau nggak sesuai akan diminta mengembalikan. Atau seandainya Pak itu saya tidak bayar Pak, hanya saya membayar 200 jam. Padahal total dari rencana jadwal pembelajaran atau yang diupload sesuai dengan teori dan praktek untuk keterampilan, keberhasilan atau rencana usaha ternyata lebih dari 200 jam, misalkan 400 jam. Sekarang logikanya apa? Iya, instruktur mau mengajar dengan kelebihan 200 jam yang tidak dibayar. Seperti itu. Kalau seperti itu ya, kita sangat berterima kasih. Oh, ternyata ada instruktur yang mau dibayar gratis gitu. Gitu ya, Pak. Paham ya Pak maksudnya ya? Jadi ya, Pak, semua kegiatan atau semua yang dilampirkan di pelaporan itu harus sudah sesuai. Jadi mungkin masih ada waktu ya untuk memperbaiki atau melihat lagi lah kesesuaian yang diupload baik di laporan awal atau di laporan akhir. Sambil kami nanti menjadwalkan ini karena harus ekstra juga kami di tim verifikator karena waktu mepet juga semua nanti akan kita verifikasi secepatnya. Tapi sambil menunggu itu tolong semua lembaga dilihat kembali laporannya apakah kesesuaian pembayaran honor, kesesuaian dengan bukti lainnya seperti daftar hadir kayak tadi jumlahnya daftar hadir itu setiap hari penuh. Tapi ternyata pas diwawancara oh ada yang nggak masuk Pak hari ini. Ya itu kan jadi akan blunder sendiri gitu ya. Mohon maaf Pak, satu lagi Pak. Itu kan udah kita upload untuk nota dan kwitansinya itu Pak. Kwitansi dari dari lembaga sama nota dari ini Pak, pembelian kan. Begitu kita ini Pak, kita download, itu nota yang kita scan nggak masuk semua gitu Pak dia. Nggak lengkap masuknya. Hasilnya kok nggak lengkap gitu. Baik Pak, terima kasih. Kalau itu mungkin nanti akan kami evaluasi di tim pengembang aplikasi. Nanti kita akan dorong seperti itu Pak. Jadi tolong untuk Pak, ya. Tadi masukan error masukan bantu seperti menjelaskan. Itu. Tolong di screenshot ya. Tapi sebenarnya kalau dia tidak masuk, itu biasanya kebesaran filenya, ya jumlah file atau kebesaran. Karena di situ ada batas maksimal Pak, 5 ya, mega. Benar. Ya. 5 mega yang di kompres Pak. Iya. Di bawah 5 mega pasti bisa masuk, tapi kalau di atas 5 mega dia nggak muncul di kompres nanti. Pak. Mau masuk tuh Pak. Kompres Bu ya. Kalau iya Pak, saya udah pernah. Iya. Iyalah Pak, terima kasih Pak. Nanti akan kami perbaiki. Ya masalahnya kami agak khawatir aja Pak kan karena informasi dari Pak Kastum kan tanggal 16 kemarin terakhir. Jadi tanggal 16 itu kami selesaikan kemarin. Nah, ya terima kasih banyak Pak ya. Pak. Mohon dikoreksi lagi Pak ya. Ya terima kasih semuanya Pak. Di laporan awal dicek kembali lah. Ya Pak, siap. Ya. Ya. Jadi ya, kalau memang sesuai dicek kembali kan kemungkinan bolak-balik revisi 1, 2, 3 itu tidak ada kalau memang sudah sesuai semua. Ya siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Reza. Baik dari LKP Sekar Kota Tegal ingin bertanya. Silakan Ibu. Alhamdulillah saya LKP Sekar sudah diverifikasi di data awal. Di laporan awal ini sudah mengirim untuk laporan akhir. Laporan akhirnya ternyata belum diverifikasi. Tadi Pak Dr. Kastum bilang nunggu untuk diverifikasi. Saya siap. Barangkali Pak Reza bisa membuka RAB LKP Sekar. Gimana Pak? Baik Mbak Imam dan Pak Darmono sebagai narasumber bisa dibantu LKP Sekar Kota Tegalnya. Siap. Monggo Pak Darmono silakan. Pak Darmono. LKP Bu, Sekar ya Bu ya? Iya, Kota Tegal. LKP Sekar Kota Tegal. Sebentar Bu, saya
Ini bukan, ini ya Bu ya? Oh. Ini ya Bu? Ya, Nah, kita lihat dulu Bu ya. RAB-nya. Ini RAB-nya Bu kayaknya masih. Ibu dapat bantuan berapa ya Bu? Dapat bantuan peserta didik berapa Bu? 20. 20. Ini yang kalau saya lihat ya Bu di apa namanya pembelian materai ini kok jadi 25 buah. Ini buat siapa Ibu ya? Yang 5 itu sisanya. Untuk mengikuti berita acara serah terima barang. Apalagi Mbak Winda? Yang pakai materai peserta. Terus untuk apa lagi Mbak? Untuk semua yang berita acara untuk materai Pak. Maaf Bu lagi ada maaf Mas Imam mau dilanjut Pak Imam dilanjut. Saya lagi ada ini. Pak Imam dilanjut. Untuk Pak Imam juga sedang azan di lingkungan rumahnya. Mungkin ada yang lain ingin bertanyakan? Yang di tempat saya lagi adzan. Pak Imam aja yang lanjut Pak Imam. Sama Pak Imam juga kebetulan chat saya di tempatnya sedang azan juga. Siapa saja. Baik. Ini lembaganya apa Bu? LKP Sekar. Ibu, ini pertanyaan apa tadi? Yang masalah itu tadi RAB Pak. RAB laporan awal, tapi kan sudah diverifikasi ya Bu ya? Iya, laporan awal sudah diverifikasi, terus ini mau lihat di laporan akhir. Oke, ya di sini statusnya memang sudah disetujui ya? Iya, Oke, nggak masalah. Ya. Saya langsung ke laporan akhir aja ya? Ya, siap. Ya. Ibu untuk laporan akhir, ini sudah diisi ya, cuma memang catatannya belum diverifikasi sama tim kami. Saya mau cek aja satu tadi. Coba kita buka lihat pembelajaran keterampilan ya. Nah di sini Bu sudah memastikan kalau jumlahnya sudah sesuai ya Bu ya. Satu tadi sudah sesuai belum Bu ya? Dengan oke saya ngambil contoh satu aja lah. Pembelajaran keterampilan dengan jumlah jam pelajaran dan praktek 49 tambah 101 berarti 150 jam Bu ya? Iya. Oke. Saya coba lihat di BKU-nya. Atau di PKU. BKU ya. Oke. Lihat di BKU apakah jumlah honor pembayarannya sesuai 150 jam itu. Nah, di sini kan tidak terlihat ya Bu ya. Harusnya saran saya di sini ada rinciannya Bu. Ini kan Ibu masih global nih, dalam kurung Ertin, Nining, Rusitoh, dan Jaitun. Ya. Dengan total jumlah honor 111.250. Atau di bukti pembenarannya sudah terlihat di situ untuk berapa jam. Oke, ini Bu ya. Ya. Tapi di sini kan tetap total. Jumlah jamnya mana ya Bu? Jumlah jamnya mana Bu? Ya nggak ada di sini Bu. Iya Pak. Ya. Tapi di itu ada Pak di RAB awal. Ya, jadi RAB awal itu hanya untuk memberi gambaran ya apa yang mau dibelanjakan atau yang dana yang mau digunakan. Nah kalau sekarang kan posisi di laporan akhir itu sudah dana yang dikeluarkan. Dana sudah masuk nih dikeluarkan. Iya. Nah, harusnya kan lebih jelas lagi di situ penggunaannya, jangan global seperti tadi ya. Di bukti kwitansi juga tidak terlihat di sini. Berapa jumlah jam pelajarannya yang dibayarkan dengan nilai 4.275.000, semua sama nih 4.275.000, tapi saya nggak tahu dia berapa lama mengajar. Ya, itu nanti akan ketemu jumlahnya sih sebenarnya berapa sih untuk honor instruktur keterampilan. Apakah sama dengan yang tadi yang saya jumlahkan 150 jam ya Bu 150 jam total di pembelajaran keterampilan. Berarti itu nanti
kata-katanya ditambahin lagi ya Pak? Dikata-katain lagi Bu di sini. Ya, siap-siap. Rinciannya ditambah. Oke. Kalau bisa dipisah untuk air cleaning berapa jam, ya kan? Iya. Satuannya berapa? Per orang tuh berapa? Langsung jumlahnya. Di sini ditambahkan saja. Kalau di sini memang sudah angka otomatis ya. Kalau di pengisian ya, 11 Iya, juta Pak. 250. Iya. Tapi sebaiknya di rincian ini lebih didetailkan lagi. Siap. Jadi jelas. Kalau sudah ada rinciannya kan saya nggak mungkin nanya lagi, Bu 11 juta berapa sih gitu. 11 juta itu untuk apa aja gitu. Nah, sama dengan barang-barang lainnya. Ya. Misalkan kayak konsumsi. Konsumsi itu berapa orang sih konsumsinya yang dibayarkan dengan jumlah misalkan 1 juta gitu. Itu untuk berapa orang sih 1 juta gitu kan. Sama ini juga nih, konsumsi membayar transport. Dikata-katain lagi. Gitu Ya, siap Pak Imam. Oke. Terima kasih. Baik Bu. Halo Pak, tunas sarapan. Baik Ibu. Halo Baik Ibu. Pak Darmono. Atau Mas Imam. Mas Imam aja Ibu. Mas Imam. Mas Imam bisa bantu. Iya. Ibu. Baik. Silakan, Iya. Ibu. Ini Pak dari tunas sarapan Cirebon. Kasusnya sama. Laporan awalnya sudah selesai. Kemudian laporan akhirnya juga sudah diupload. Hanya saya penasaran barangkali seperti sekarang yang dari LKP Tegal, mohon sedikit saja dibukakan, barangkali ada perbaikan yang perlu segera saya perbaiki gitu. Terima kasih Pak, mohon dibantu. Mas Reja. Mas Imam bisa dibantu Mas Imam? Oke, ya Bu. Iya, LKP, Pak. LKP Oh, Bu, bukan, PKBM Tunas Harapan. KBM Tunas Harapan. Ya sebentar Bu ya, saya buka dulu. Iya. Tunas Harapan daerah mana ya Bu? Kabupaten Cirebon, Mas Imam. Harapan. Ya, sebentar. Sebentar, saya mau share screen. Oke. Tunas Harapan yang mana nih Bu? Banyak banget Tunas Harapan. Tunas Harapan Kabupaten Cirebon. Ya maksud saya NPSN-nya berapa? NPSN berapa? P99 99 ini? 08. Ya, ya Tunas Harapan itu Pak. Bukan. Bu, ada dua. P9908 yang bawahnya Pak, yang bawahnya. Iya. Oh, nanti dulu. Itu bukan Tunas Harapan aku. Mas Imam bisa sebentar Mas Imam. Barista kopi Pak. Perkopian. NPSN-nya saja Bu, NPSN-nya sebutkan. NPSN-nya sebentar Pak, sebentar. Mau ambil dulu. Pak Imam bisa minta waktu sebentar sebelum masuk ke itu Tunas Harapan. Monggo Darmono. Ya, saya mau. Iya Mas Imam, halo. Saya mau. P99 P9908 207. Ini Bu ya, Tunas Harapan. Iya. Oke. Ini best practice-nya sudah diupload ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian saya coba lihat laporan ya. Ibu 20 peserta ya, 120 juta. Iya. Laporan awal statusnya sudah diverifikasi ya Bu ya. Betul. Nah, coba saya mau lihat langsung di laporan akhir saja. Oke, sama benar statusnya belum diverifikasi. Nah, coba tadi seperti yang di awal lah, saya mau lihat apa kesesuaian yang diisi dengan pertanggungjawaban. Iya. Nah, seperti ini Bu ya, seperti Iya. ini ya. Iya. Saya mau buka logika Ibu aja deh. Di tanggal 15, durasi teori 10 jam, durasi Iya. praktek 15 jam. Total berapa Bu ya? 25. Apa iya satu hari 25 jam? Nah, mungkin kalau di dalam jadwal ini ya Pak, yang 200 jam itu jadi enggak tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh Pak. Ya itu kan Ibu menjelaskan ya, tapi kan saya Iya. lihat data.
Saya melihat data. Oh, Data berarti kurang itu ya, kurang data sampai yang dengan di-input gitu ya. Iya, mungkin bukan ibu yang menginput, tapi iya, operator. Makanya iya. yang menginput, tolong pimpinan lembaga melihat kembali, cek kembali. Iya. Kalau yang dilampirkan seperti ini, kami akan pakai yang ini, bukan yang dijelaskan ibu. Oh iya, iya. Ya. Ya. Ini udah di awal udah seperti ini Bu ya. Tolong dicek Iya, lagi nanti kembali. iya, iya. Terutama ini terus ada lagi yang lain, misalkan daftar hadir, terus foto. Kalau lihat daftar hadir, apakah sama? Ada Pak, gitu daftar ya? hadirnya juga ada. Ya, ini Bu saya lihat daftar hadir, misalkan ini. Ini ya Bu ya, daftar hadir. Iya. Daftar hadir di sini. Kalau kita lihat, aduh, mohon maaf, ini agak muter ya scannernya. Wow, di sini lengkap. Padahal di situ daftar hadir yang diminta hanya di tanggal 15. Cocok nggak Bu dengan lampiran daftar hadir yang berapa jadwal ini? Semua dilampirkan. Iya Jadi, Pak, itu Tadi daftar baca hadir lagi tiap. ya. Baca Iya. lagi ya. Yang diinput tanggal 15. Harusnya daftar hadir yang dilampirkan hanya tanggal 15. Bukan semua gitu. yang dilampirkan gitu. Salah. Lihat foto juga. Foto di tanggal 15 kita lihat. Foto di tanggal 15 seperti ini. Di sini nggak ada keterangan foto di tanggal 15 atau tanggal berapapun. Di sini nggak ada. Harusnya dikasih. Oh, berarti tanggalnya harus dilengkapi dengan tanggalnya ya Pak? Iya Ibu, saya nggak tahu kalau foto ini tanggal 15 atau tanggal 17 atau tanggal 20. Atau foto ini di semua tanggal Ibu upload sama fotonya. Kan itu kita nggak lihat. Kan pakai seragam Pak, karena kami pakai seragam. Tidak masalah Bu, mau Iya. pakai seragam atau tidak. Yang jelas kan nggak mungkin gambarnya 1-2 minggu itu gambarnya seperti ini terus. Gitu ya. Kan pasti ada beberapa gambar yang lain-lain gitu. Masa iya dalam setiap tanggal orangnya fotonya begini terus. Jelas ya Bu ya. Ini kayaknya belum apa yang diinput sama operator deh. Iya. Ya. Iya betul. Jadi sebaiknya itu ya dicek dulu di lembaga masing-masing ya, dicek dulu. Iya. Dicek dulu apakah sudah sesuai, baru minta kami untuk memverifikasi atau nggak usah diminta lah. Kami akan verifikasi. Tapi kalau seperti ini akan bolak-balik nih Bu. Bisa sampai revisi 1, 2, 3, 4, 5 untuk verifikasi. Sedangkan kami merevisi satu lembaga untuk memverifikasi itu butuh waktu juga. Jadi kemungkinan menunggu verifikasi atau menunggu diperbaiki Ibu, kita pindah dulu ke lembaga lain nih kalau operator ya, operator kami. Karena nggak mungkin nungguin satu lembaga memperbaiki, terus waktunya habis, yang lain belum diverifikasi. Jadi mohon yang lain juga sama, mohon dicek kembali isiannya, apakah sudah sesuai. Yang minimal revisi itu tidak sampai 2-3 kali lah, sudah disetujui sama tim verifikator. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Izin Pak Imam, izin. Ya, makasih Pak. Pak Imam, mohon izin. Halo. Pak Imam, boleh ini sebentar? Nge-share. Pak Darmono. Ya. Mohon maaf, Bapak Ibu lembaga. Ini kebetulan pas tadi saya lihat yang PKBM ya apa? Sekar ya Bu ya, dari Kota Tegal ya. Ini bagi semua lembaga ya, Bapak Ibu. Jadi udah dijelaskan tadi, kalau foto-foto peserta didik, jangan sampai ada peserta didik yang pakai baju seragam. Ya, ini saya lihat tadi yang PKBM Sekar yang dari Kota Tegal. Ada yang pakai baju seragam. Ya, ini kan yang nomor 5 atas nama Mia Citra Maulidia ini pakai baju OSIS. Kalau ada masalah kayak gini. Pakai seragam OSIS. Nah, yang nomor 11 ini pakai baju alma mater kuliah. Ya. Yang nomor 12 ini juga masih pakai baju seragam sekolah nih, seragam OSIS. Nah, yang foto-foto ini malah kecil-kecil banget ini nggak kelihatan. Nah, bagi Bapak Ibu lembaga, tolonglah minta tolong fotonya yang terbaru. Kalau bisa pegang KTP dipoto, kan mudah Bapak Ibu. Mudah, pakai HP, suruh pegang KTP. Yang megang bukan lembaga ya.
Kenapa? Kenapa Mas Imam? Yang pegang KTP-nya bukan lembaga ya? Iya, Bapak? yang pegang KTP-nya peserta didik ya. Jangan lupa ntar malah servil lembaga. Tapi ini sangat beresiko sekali Bapak Ibu. Yang terutama yang tadi PKBM Sekar ya. PKBM Sekar. Ini foto-fotonya masih pakai seragam ya. Masih pakai, banyak yang masih pakai seragam ini. Tapi ini bagi semua lembaga. Tolong yang foto-fotonya masih pakai baju seragam kayak ini, OSIS, alma mater, terus masih kecil-kecil kayak gini, kan jadi pada tanda tanya. Verifikator juga tanda tanya, kenapa sih fotonya bisa begini? Ya. Mungkin itu aja, Pak Imam. Dilanjut. Silakan Mas Raja. Baik, terima Halo. kasih Pak Darmo. PKPM sudah jadi. Baik, Bapak ada pertanyaan PKBM Sidoarjo, Pak. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Yang saya tanyakan, ketika sudah mengisi semua laporan akhir, itu setelah saya download, itu nama pengujinya kok kosong. Padahal sudah saya isi di menu. Di menunya seperti kayak durasi, kemudian foto juga di laporan akhir setelah kami download itu ternyata fotonya nggak ada, padahal sudah kami upload. Gitu. Terima kasih. Silakan Bapak Imam atau Pak Darmono. Baik. Sebentar. Sidodadi ya Pak ya? Sidodadi Belik, Pemalang. Tadi tidak muncul apanya Pak, foto. Iya, kami kan sudah mengisi semuanya di laporan akhir. Ya Pak. Ketika sudah kami isi, itu di download, kami download laporan akhir. Ternyata di pelaksanaan evaluasi nama penguji kosong. Kemudian jenis teori baik praktek maupun jenis evaluasi baik teori maupun praktek kosong. Ini Pak ya? Ya. Yang kosong di evaluasi, Pak. Evaluasi pembelajaran kewirausahaan. Oke, nama pengujinya kosong, teori praktek alokasinya kosong. Oke, ini Pak ya? Untuk evaluasi keterampilan ya Pak? Atau yang mana? Ini ya Pak? Dan pelaksanaan evaluasi juga ya. Ya ini ya Pak ya, pembelajaran keterampilannya. Oke. Coba kita lihat ya Pak ya. Kemudian di pendampingan rintisan usaha durasi kegiatan kosong. Sebentar Pak, saya mau lihat ini dulu. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada filenya Pak, sudah muncul di sini. Ini Pak ya, untuk foto juga sudah muncul. Tapi pada saat di download tidak muncul ya Pak ya? Tidak muncul ya. Oke. Sebentar, saya coba download ya Pak. Ini untuk evaluasi pembelajaran keterampilan. Baik, saya coba download. Ini karena besar Pak, di situ dia butuh waktu untuk mendownload sekitar sampai 10 mega kadang-kadang. Oke, ini Pak ya. Setelah di download ini ya, tidak muncul. Ini muncul Pak? Oh muncul ya? Ya. Nah yang pendampingan rintisan ya Pak ya, yang ini ya? Iya. Ini yang tidak muncul ya, durasi ya? Iya durasi kegiatan pada pendampingan rintisan usaha. Oke. Kemudian evaluasi pembelajaran keterampilan. Ya ini Pak, seperti di layar Pak. Ya, baik Pak. Baik, ini mungkin sistem belum memanggil data ini, tapi sebenarnya secara data sudah ada. Baik Pak, nanti sudah ada ya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Yuk. Tapi ada lagi contoh, misalkan dia tidak muncul namanya gitu ya di instruktur. Bisa jadi kalau kejadian seperti itu Pak, waktu di kelengkapan awal itu
itu di instruktur dia tidak masuk di dalam daftar ini. Yang ada di proposal awal. Kalau di proposal awalnya instruktur sudah disebutkan di sini nama-namanya Pak. Masuk Pak, semuanya di awal masuk Ya. semua. Nah, berarti ya ini ya dua ini ya. Iya, yang masuk. dua. Padahal tadi ada instruktur yang lainnya, Pak. Ya, selain instruktur kan ada dua, pendamping dan utama. Ya. Ya, nah Yang kemudian saya tanyakan, Imaniar ini instruktur apa, Pak? yang kosong lagi berarti Imaniar instruktur apa ya, Pak ya? Imaniar apa? itu Imaniar Keterampilan atau dia instruktur kewirausahaan? Kewirausahaan. Yang IPONG? Karena itu dibagi dua, Pak. Yang IPONG? Yang berarti untuk keterampilan. Nah, berarti hanya dua yang terdaftar di sini. Tapi kalau saya lihat tadi. Iya, hanya dua. Kalau saya lihat di laporan Bapak, instrukturnya banyak itu namanya. Berarti kan belum didaftarkan di situ. Ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi untuk perbaikannya silakan ditambahkan lagi nama instrukturnya seperti itu. Yang lain ya, Pak ya? Iya, Pak. Karena yang kan pendampingan awal, itu kan yang pendampingan. Ya, berarti kan memang belum terdaftar si instruktur tadi. Nah, untuk mendaftarkan kan Bapak balik lagi ke isi instrumen waktu proposal awal. Bisa. Pak? Nggak bisa Kayak masuk gitu ya, Pak? Ya? Gimana, Pak? Nggak bisa masuk ya? Oh, masuk. Oke. Iya. Nanti akan kita buka ya semua ya. Nanti secara sistem akan kita buka biar lembaga bisa memperbaiki ya untuk di proposal awalnya. Oke Pak, terima kasih nih. Ini juga masukan juga tadi ada banyak yang nggak muncul juga akan kami perbaiki. Terima kasih. Jadi secara data sebenarnya sudah ada tapi tidak muncul di download ya Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak. Cukup Pak ya. Iya. Pak Imam mau bertanya, Pak Imam. Ya. Baik Ibu, Ibu dari mana Ibu? Silakan Ibu. Saya dari PKBM Permata Bunda Kabupaten Imam. Pak Imam ada yang mau bertanya Pak Imam? Pak Imam. Silakan Pak, silakan Bu. Pak, saya mau bertanya soal pajak. Kita kan beli mesin jahit, dapat 10 orang didiknya. Jadi dengan mesin jahit, terus itu bayar pajaknya atau tidak Pak? Sementara saya sudah bayar pajak, sudah konsultasi juga dengan pihak pajak, katanya harus bayar pajak. Terus untuk pembelian bahan rintisan usaha, kalau di atas 2 juta itu bayar pajak, kalau di bawah 2 juta nggak usah bayar pajak, seperti itu. Terus saya mau tolong lihatin laporan akhir saya. Baik, untuk pajak mungkin Pak Darmono bisa memberikan informasi. Halo? Pak Dar? Baik, untuk pajak Bapak Ibu ya, kalau honor itu kan sudah pasti ya 15% yang tidak punya NPWP, 5% untuk yang punya NPWP. Semua honor ya, honor instruktur, honor keterampilan, honor kewirausahaan dan retail usaha. Nah, tadi satu lagi pertanyaannya apa, Bu? Satu lagi sudah saya bayar, Pak. Apakah harus bayar pajak atau tidak? Bu, putus-putus sih, Bu. Harus dibayar pajaknya atau tidak, Pak, untuk pembelian bahan rintisan usaha. Terus yang kedua, saya mau tolong lihatin laporan akhir saya, Pak. Mungkin Pak Kastum bisa bantu Pak untuk menjelaskan pembelian barang apakah dikenakan pajak? Mas Darmono. Tapi sementara ini sudah dibayarkan ya Bu ya pajaknya? Sudah dibayarkan. Karena kalau tahun kemarin saya pernah juga dapat PKW, jadi saya bayar
pajaknya. Kata teman-teman kemarin ada yang menghubungi saya nggak usah bayar pajak. Tapi saya takut Pak, nanti malah jadi kendala kan, jadi bermasalah. Jadi saya bayarkan saja pajaknya. Dan Baik, saya Bu. sudah konsultasi dengan pihak pajak. Kalau kalau ini kan saya belinya melalui CP. Apakah CP membayar atau kita? Saya bilang kan. Jadi pihak pajak bilang bahwa ibu yang membayar pajak karena ini dana APBN katanya. Ya udah. Jadi ada yang 1 juta untuk pembelian buku sama SCC juga ada. Kemudian bayar pajak atau tidak Pak? Nggak usah. Kalau di atas baru bayar pajak dengan 1 toko dalam 1 bulan. Tapi kalau misalnya di bawah 2 juta nggak usah bayar pajak. Seperti itu keterangannya Pak. Ya, baik Ibu. Saya menjelaskan ya Bu ya. Saya bantu menjelaskan sedikit. Sebenarnya untuk pembelian pajak di pihak ketiga atau penyedia, seharusnya sudah dikenakan pajak ya Bu ya. Kalau Ibu bisa menunjukkan struk yang ada potongan pajaknya. Tapi kan di saat Ibu beli di toko yang tidak memberikan apa tadi NPWP atau potongan pajak, Ibu membayarkan pajaknya ya Bu. Jadi di sini belum pajak sebenarnya, tapi kewajiban ya Bu ya. Karena setiap barang yang dibeli itu ada potongan pajaknya. Nah, mungkin yang lebih aman kalau saya mending beli di toko atau misalkan di Indomaret itu sudah ada potongan pajaknya gitu kan. Atau di toko online sudah ada potongan pajaknya. Tapi kalau di saat belinya di toko kelontong yang biasa, padahal si toko itu juga udah beli barang dipotong pajak, tapi kita tidak bisa menunjukkan potongan pajaknya gitu. Makanya jadi terjadi double pajak. Tapi Ibu yang seperti ini sudah bagus ya. Dengan tadi daripada nanti permasalahan, sebaiknya semua dikenakan pajak itu kan ya. Pembelian barang. Tapi sebenarnya kalau di struk pembelian barang perlu lagi setor pajak. Mungkin teman-teman salah persepsi di situ kali ya. Ya mungkin Pak. Ya, karena memang saya lihat di kwitansi hanya bukti pembelian barangnya saja sebenarnya, belum terlihat apakah barang itu dikenakan pajak atau enggak kan gitu. Tapi kalau di pembelian misalkan seperti saya contohkan online atau di Carrefour atau di Indomaret, itu biasanya sudah ada potongan pajaknya. Jadi struk itu sudah bisa dijadikan bukti pertanggungjawaban dengan ada potongan pajak, dengan ada jumlah total yang diberikan, terus perlu lagi bikin nota karena sudah di list di situ di struk. Tapi kan di sini lembaga kebanyakan bikin nota sendiri, dengan kwitansi sendiri, stempel lembaga, status stempel si penyedia seperti itu kan. Sekarang untuk potongan pajak itu sudah benar ya. Jadi nggak apa-apa Bu, kan tidak ada ruginya juga untuk setor pajak ke negara gitu kan, memang itu kewajiban. Nah untuk yang honor juga sama, honor juga yang kena pajak itu kan setiap pengeluaran honor 15% yang tidak punya NPWP, 5% yang punya NPWP. Jadi semua instruktur harus punya NPWP. Karena orang pribadi nih, masa nggak punya NPWP gitu kan, kan kita taat pajak. Seperti itu Bu. Ada lagi pertanyaannya Bu, yang lain? Ada Pak, ada Pak. Saya Pak. Oh di lembaga saya Pak untuk. Ayo Pak. Halo, bagi Ibu silakan Ibu, dari mana PKBM Mawar Kabupaten Bone Ibu ya? Iya Pak. Silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Ini Pak, ini laporan awal kan sudah Pak, sudah diverifikasi, tapi ada perbaikan. Bagaimana cara itu Pak? Nah, sudah diverifikasi. Ibu, audionya bisa bantu menjelaskan Pak Usman atau PKBM klik lagi Bu, audionya hilang Bu. PKBM Mawar klik lagi audionya, bisa ditanyakan lagi. Ini Pak, untuk laporan awal sudah diverifikasi, tapi kan ada poin situ masih gelondongan, tapi saya sudah perbaiki. Bagaimana cara untuk memperbaiki itu kembali? Karena saya sudah klik revisi, tidak bisa diklik lagi. Terus untuk laporan akhir saya sudah upload juga, tapi belum ready verifikasi. Terima kasih Pak. Mohon penjelasan. Ya, coba bantu jelaskan ya Bu. Ya Pak. Ibu udah sesuai dengan catatan verifikasi yang verifikator yang pertama belum Bu? Catatannya.
Iya, saya sudah perbaiki, tapi untuk memperbaiki itu masuk kembali itu menguploadnya gimana caranya masuk, Pak? Kan sudah terkunci. Enggak, kan tadi udah jelasan Pak Kasum bahwa kita semuanya itu udah dibuka semua, Bu. Semua udah dibuka. Jadi kalau Ibu mau perbaiki harusnya udah bisa. Pastinya harusnya udah bisa. Oh, nanti saya coba sebentar lagi karena 2 hari kemarin saya coba enggak bisa terbuka, Pak. Enggak, sekarang Bu, posisi laporan online itu semua udah dibuka. Jadi kalau bilang ada yang dikunci-kunci itu sebenarnya semua udah dibuka. Mungkin ini Bu, mungkin Ibu Pak, udah kita perbaiki sebentar. Iya. Ibu udah memperbaiki, tetapi mungkin belum dicek lagi sama verifikatornya. Mungkin itu, Bu. Tapi kalau aplikasi belum di-input, Pak, karena enggak bisa terkunci hari ya. Jadi secara manualnya sudah saya perbaiki, cuma untuk inputnya itu belum karena enggak bisa masuk di sistem. Enggak terbuka, Pak. Ya, boleh saya lihat. Awal. Saya lihat dulu, Bu. Oh iya Pak, silakan. PKBM apa lembaga Ibu? Dari mana Bu? Dari mana? Ibu dari LKP atau PKBM? Namanya? PKBM Mawar Bone. PKBM Mawar. Iya, PKBM Mawar Bone, Sulawesi Selatan. Bentar Bu ya. Ya Pak. Yang atas apa yang bawah ini, Bu? Bone. Enggak dilihat, enggak jelas ini, Pak. PMPS-nya Pak, P99 666. Ibu, keterampilannya, Bu? Jenis keterampilannya apa, Bu? Tata boga, Pak. Tata boga. Pembuatan abon ikan. Oh, ini. Bentar. Di layar enggak muncul. Nah, ini. Sebentar, Bu. Saya share. Saya share. Ini benar nggak Bu? Ini benar Bu? Ya. Nah. Ya Pak. RAB-nya Pak, RAB di RAB. Nah ini revisi Pak, ini revisi. Nah, ya. Ibu udah sesuai sama catatan-catatan ini Bu ya, RAB-nya? Iya. Atau tapi belum bisa masih ada masuk? gelondongan Pak, mau diperbaiki karena dia gelondongan, dia mau dirinci menurut penjelasan kemarin waktu mengikuti evaluasi. Itu Ibu belum bisa memperbaiki? Iya belum bisa Pak. Nggak gitu. bisa saya masuk. Nggak bisa saya masuk memperbaiki. Nah, coba sekarang Bu. Iya. Sekarang kira-kira bisa nggak Bu? Coba. Mungkin masih bisa dicek Bu. Bisa dicek sekarang Bu. Dibuka aplikasinya coba Bu, biar tuntas semua. Tapi jadi gini Pak Darmono. Iya Pak. Pak Darmono, iya, Ibu Pak. Bone. Jadi gini, Ibu Bone ini sudah diverifikasi ya. Iya Pak. Dikembalikan karena ada kesalahan. Nah terus Ibu Bone memperbaiki tapi nggak bisa mengupload karena begitu Pak, karena dianggap dikunci. Nah sekarang Bu, semuanya dibuka Bu, semuanya sudah dibuka baik laporan awal maupun akhir, sehingga silakan Ibu memperbaiki. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Kastum. Ya, nggak ada. Ya, Bu, maaf Bu. Sebenarnya ini juga sebenarnya udah nggak dikunci Bu. Mungkin Ibu belum lihat lagi kali Bu. Oh iya Pak, memang Pak. Nggak ada tanda-tanda kunci di sini. Kalau dikunci Pak. di sini ada tandanya. Ibu belum memperbaiki dari yang catatan awal verifikator. Iya, ini bagi semua lembaga tadi udah diumumin sama Pak Kastum. Kalau semua laporan itu nggak ada kunci-kuncian. Silahkan kalau mau ngupload laporan, memperbaiki laporan awal maupun mengupload laporan akhir, itu tidak ada kunci-kuncian. Jadi jangan ini ya Bu. Ini sebenarnya udah kosong nggak dikunci. Cukup Bu ya. Ya, terima kasih Pak atas bantuannya. Ya. Pak, mau tanya Pak. Mau tanya Pak Dr. Kastum. Silakan. Di LKP Sekar Pak, itu masih dikunci, masih diverifikasi. Kan ini mau masuk foto yang salah-salah Pak. Bu Sekar, ya. Coba dicoba lagi. Iya, ini dibuka Mbak itu Mbak. Ini. Semuanya sudah. Karena sudah diverifikasi, Pak. Sudah disetujui. Ini Pak.
Coba Mas Darmono, LKP Sekar dibuka coba. Ya, ya Pak, sebentar saya buka. LKP Sekar. Karena sudah LKP. diverifikasi. Oh, iya Ibu, laporan awalnya udah diverifikasi Bu ya? Iya, iya. Oh iya. Iya. Iya, kalau udah diverifikasi biar saya buka dari sini bisa Bu. Saya buka Iya, dari sini iya. bisa. Untuk mengisi fotonya Pak yang salah. Iya, tadi Ibu banyak banget foto yang salah, Bu. Iya, iya, iya. Foto-fotonya salah. Nah, Yes. ini karena Coba kemarin kembali, Bu. Iya. Bu, coba di refresh, mungkin di refresh dulu Ibu. Mungkin masih Di refresh Mbak. Terus Ya. yang mau saya tanyakan lagi ada Pak? Masih ya? Belum ya? Sekarang Bu, sekarang refresh Bu, refresh. Ya, sekarang siap. refresh. Nah. Oh, iya. Karena Ya, kemarin, siap. ya, karena kemarin posisinya laporan awal udah disetujui. Iya, Nah, sekarang udah bisa Bu. bisa, Ya, Pak. Terus oke. ini mau tanya lagi Pak. Saat akan mau revisi RAB, ternyata di sini ada 3 lampiran foto. Yang ingin saya tanyakan, untuk lampiran bukti pengeluaran uang dari bendahara lembaga itu yang diupload apa pembukuannya Pak? Indang. Halo. Ya, gimana Bu? Halo. Ya, halo. Putus-putus Bu, Ini- putus-putus. Oh, siap. Saat saya mau merevisi RAB, ini aja, Pak. Halo. Kelihatan, Pak. Pak. Ya, ya Bu, ya. Ya. Putus-putus suaranya. Ya, di sini ada lampiran bukti pengeluaran yang dari bendahara lembaga itu di-upload fotonya apa pembukuannya, Pak? Scan-nya Bu, di-scan foto, scan-nya. Oh, scan fotonya. Iya, Ya, iya siap. betul Bu. Ada lagi berarti- Bu, biar ya, sekalian. Udah cukup Udah. itu. Terus Ah, itu Pak, apa ya, yang pembelajaran setiap harinya di LKP Sekar itu betul apa salah Pak? Pembelajaran Setiap Ya. hari. Kenapa, Bu? Minta tolong dibukakan Pak. minta tolong dibukakan. Iya, siap. Barangkali ada fotonya yang seperti itu apa bukan Pak? Mohon. Laporan akhir apa laporan awal Ibu? Laporan akhir. Laporan awal kan sudah diverifikasi semua. Ya. Ini Ya, kelihatan siap. nggak Bu ini Bu? Saya Belum. Adanya itu. Belum kelihatan. Membuka, Bu Ya, siap. Sekar. Jadi gini Bu Sekar, Ya, siap. yang diupload untuk pembelajaran Mm-mm. harusnya tiap kali ada pembelajaran. Contoh Iya, misalkan nih, hari ini ada pembelajaran ya kan foto, Iya. kemudian fotonya diupload. Sudah Pak, itu Pak. Uploadnya hari Seperti ini. Ya. Setiap Jadi, setiap kali ada pembelajaran, silakan diupload fotonya ya. Ya, Nggak usah ya. banyak-banyak, mungkin 2-3 nggak ada masalah. Yang penting Iya, ada. iya. Ya Nah, sudah ada jangan Pak, itu sampai- kelihatan. Jangan sampai foto kemarin baru diupload sekarang. Jangan sampai Bu, kalau Enggak. tanggalnya beda. Ya. Ya. Oke. Ya, seperti ini ya Bu ya. Ya, iya, Sudah iya lengkap Pak. ya, jelas ya. Ya. Nah, untuk yang tadi yang kwitansi ya Bu ya. Itu Ya, di nanti Pak. halaman, Ya, siap. halaman 8 untuk BKU. Ini yang diminta tadi ya, bukti-bukti ya. Iya. Iya. Nah, untuk bukti-bukti Ya. itu hanya baru bukti bendara yang diupload ya Bu ya. Siap, siap Pak. Iya Pak. Nah, Nanti. jadi bukti bendara bukan yang seperti ini, bukti dari kan ada dua ya Bu ya, bukti Ya, bendara. sama itu bukti- dari ini kan dari pihak ketiganya, dari penyedianya. Ya. Bukti bendara itu maksudnya bukti kwitansi. uang keluar dari bendara ke siapa yang ditugaskan ke sana, atau bukti bendara itu maksudnya bendara mengeluarkan uang 1 juta, 1, 2 itu tanda tangan. Nah, itu aja sebenarnya buktinya. Bukti pengeluaran uang yang dari rekening bendara itu tadi, atau rekening lembaga. Berarti itu jenisnya surat ya Pak? Apa kwitansi Pak? Bisa kwitansi, bisa Bu, karena kan ini uangnya. Ibu menugaskan saya nih sebagai Ya. staf. Kan saya Siap. minta uang ke bendara kan. Nah, saya minta uang ke bendara itu kan harus ada bukti keluar uangnya. Ibu menyetujui sebagai pimpinan, bendara menyetujui,
saya ditugasi untuk beli barang ini. Atau nggak usah pakai surat tugas lah, pakai bendara, pakai kwitansi aja lah. Berarti kayak nanti Pak. Ya. Nanti mana ya Mbak? Yang seperti tadi belanja mana? Mana? Nanti. Kayak gini ya. Ini Pak, seperti ini. Ini Pak. Ya kayak gini Pak. Halo, aduh. Iya. Halo. Bu, iya. Ya itu kan sebenarnya itu bukti pengeluaran dari bendara ya Bu ya. Iya. Ya, terus untuk yang bukti pembelanjaannya dari pihak ketiganya, penyedianya. Nota. Ya boleh seperti itu boleh Ibu. Jadi ada dua itu. Tapi ini sudah jadi buku seperti ini Pak. Nah, lo jadi foto aja Bu pakai handphone. Oh, siap. Ya, foto pakai handphone. Iya. Masukkan lagi ke situ ya. Saya kan nggak minta. Siap, matur nuwun, Pak. Saya nggak minta bukunya. Tebal sekali Pak. Tadi sebenarnya bukti yang dari pihak ketiga atau penyedia sebenarnya dengan struk ini juga sudah bisa, tidak perlu distempel lagi sama lembaga sama pihak ketiganya gitu ya. Tapi struk itu sudah menunjukkan kalau memang pembelian ini pembelian sebenarnya gitu ya. Ya, siap. Jadi saya bilang di struk itu sebenarnya sudah lengkap, ada potongan pajak kan di sini, barang kena pajak kan. Tapi kan yang dibuat lembaga sekarang kan rata-rata kwitansi yang kadang kwitansi umum yang distempel lagi sama tokonya sama ininya. Padahal kalau belinya pakai struk ini tidak perlu pakai apa? Tidak perlu pakai stempel. Nggak mungkin diminta stempel kan gitu. Ini hanya untuk contoh saja. Tapi kalau sudah adanya bukti pengeluaran yang seperti tadi itu juga nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ada dua jenis ya Bu ya, berarti tadi ya ada bukti pengeluaran bendara, ada dari pihak ketiga itu Bu ya. Ya, terima kasih Pak Imam, Pak Dr. Pastung. Sama-sama Bu Sekar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan masih ada lagi, mohon izin kami bacakan lagi untuk di Nur Distrik SPD. Silakan. Bapak atau Ibu Nur Distrik. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Yang pertama itu untuk BKU Pak. Halo Pak. Ya jelas Pak, silakan Pak. Halo. Halo. Silakan Pak, disampaikan Pak, suaranya jelas di kami Pak. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Ini pada pengisian BKU. Itu seperti tadi Sekar itu Pak, tapi kita hanya punya bukti. Yang pertama kan nota, kemudian yang kedua kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara. Kalau nota itu yang tanda tangani oleh pihak ketiga dan penerima. Kemudian data dukung berwujud foto. Nah ini pada format yang kita buka. Ini yang di depan, ini adalah bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh bendahara. Kemudian yang ketiga, ini kwitansi Pak. Nah, padahal yang ditandatangani oleh bendahara itu adalah kwitansi. Nah, yang dilampirkan yang pertama, apakah nota atau kwitansi? Kemudian yang kedua, Pak, yang tanda dukung, itu foto-foto, sudah. Lah kami kan ada transport, menggunakan SPPD. Lah apakah bukti dukung itu menggunakan foto SPPD, Pak, pada YBS yang sudah kita beri tugas. Hanya itu Pak, jadi yang pertama nota itu diletakkan yang di depan atau yang di belakang. Ya,
Karena di belakang kan bukti kwitansi. Padahal yang belakang itu kan tidak berbunyi untuk dikeluarkan oleh bendahara. Nah, yang depan itu tidak ada bukti kwitansi. Nah, apakah yang di depan kwitansi, yang belakang itu nota, dan untuk SPPD, apakah itu bisa sebagai tanda pendukung, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan beliau, Bapak Imam atau Bapak Darmono untuk menjawab? Pak Darmono atau Bapak Imam? Silakan. Oke. Halo, Mas Raja. Ya, silakan Pak, Pak Imam silakan. Oke, Pak, dari YP2K ya, Pak ya. Untuk yang pertama tadi dengan LKP Sekar tadi kan seperti itu Pak. Yang pertama mungkin hanya kwitansi saja tadi. Sebenarnya sih kwitansi uang keluar itu dari bendahara gitu ya Pak. Jadi kalau memang sudah ada kwitansi ya itu di-upload di yang pertama Pak. Terus yang kedua itu bukti dukungnya di nota ya Pak. Nota struk pembelian atau kwitansi yang dari pihak ketiganya. Itu Pak. Oh, maaf Pak, maaf. Ini kan ada 3 Pak di situ. Ya. Ada 3 kolom. Yang pertama matur nuwun itu apa tadi kwitansi yang ada bukti pengeluaran dari bendahara. Kemudian yang ketiga itu nota ya Pak ya. Berarti yang ketiga nota. Yang paling belakang. Ya, Pak, kemudian bisa, yang ada di tengah itu kan bukti pendukung. Struk ya Pak ya. Struk pembeliannya. Ya. Ya. Yang belakang. Nah, yang kedua. Nah, itu yang khusus untuk transport Pak. Khusus untuk transport kita kan gunakan SPPD. Iya Pak. Transport itu kan SPPD ya Pak atau surat tugas. Di dalam surat tugas itu harus ada kwitansi juga. Kwitansi yang ditandatangani oleh si penerima transport tadi, Pak. Iya, itu kan lah itu buktinya itu bukti dukung ya Pak ya. Satu surat tugas, satu kwitansi yang diberikan petugas yang jalan tadi. Nah itu difoto saja Pak, dijajarkan difoto jadi satu file. Iya. Oke. Gitu ya, Pak. Berarti foto surat tugasnya Pak, foto surat tugasnya dilampirkan untuk bukti dukung gitu ya Pak ya? Iya, sama sama penerimaan uang akuntansi yang ke petugas yang akan ditugaskan jalan itu tadi. Jadi dijajar aja 2 Pak di foto gitu. Bapak print dulu, dijajar 2 di foto. 2 bukti itu di foto jadi satu file karena di sini formatnya JPG ya Pak ya. Jadi harus satu file gitu. Ya. Dan di kwitansi jangan lupa Pak disebutkan Pak itu mau kemana dia jalannya gitu. Jangan cuma transport, tahu-tahu hanya di rumah. Nah, kalau di SPPD-nya itu kan sudah berbunyi ya Pak ya. Nah, tapi di kwitansi ditegaskan lagi. Iya, kalau SPPD sudah berbunyi sudah cukup Pak, sudah cukup gitu ya. Iya, kalau di SPPD kan berangkat dari PKBM terus ke instansi yang kita tuju, pulang ke PKBM lagi kan itu. Ya seperti itu Pak. Kalau telat. Ya seperti itu. Jadi ada dari mana ke mananya, misalkan dari LKP ke kabupaten atau ke dinas atau ke mana gitu itu harus disebutkan. Ya. Jadi jelas di situ. Tapi di kwitansinya Pak. Kwitansi ya penerimaan aja Pak 120. Ya. Oke. Yang menyatakan kalau uang ini sudah diberikan kepada petugas itu gitu. Jadi buktinya yang kwitansi harus ditandatangani sama si penerima itu tadi. Ya Pak, terima kasih Pak. File uploadnya ini kan hanya satu file, jadi dijejer saja Pak, difoto pakai handphone, terus langsung diupload. Jadi kan ada masalah tadi katanya Pak cuman punya satu item upload Pak, nggak bisa beberapa file diupload gitu. Ya solusinya ya dijejerkan dulu, dibikin kolase atau kolom-kolom dijadiin satu foto gitu. Ya Pak. Ya kalau handphone kan bisa dari dekat, dari jauh kan bisa. Yang penting masuk semua itu buktinya foto. Kita yang bingung. Terima kasih Pak.
Masih. Mas Reza, Baik Pak, ya Pak. saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukup ya. Siap. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya ya, tolong untuk semua saja, tolong dilihat kembali uploadan Bapak, baik laporan awal maupun akhir. Ya. Yang kedua, tidak ada istilah Bapak mengunci atau kami mengunci. Ya kan? Aplikasi kami buka, silakan perbaiki. Nah, nanti begini, kalau Bapak Ibu sudah memperbaiki, nggak perlu dikunci. Nanti kami akan segera melakukan verifikasi. Bagi siapapun yang sudah dianggap beres, nanti akan kami kunci sendiri oleh tim verifikator. Ya, kemudian dikasih tanda centang 2 biru. Ini artinya laporan Bapak sudah beres. Tetapi bagi yang sudah diverifikasi, kemudian masih ada perbaikan-perbaikan, ya, kami akan kirim kembali. Sehingga tolong Bapak Ibu jangan segan untuk melihat aplikasi laporan, ya. Oh iya. Sekarang jangan ada lagi pada tanya laporan kami nggak bisa masuk karena dikunci. Tidak ada, silahkan diperbaiki. Kami buka lebar-lebar. Ya Pak. Berikutnya begini, Bapak Ibu, tolong perbaikan ini jangan sampai melebihi tanggal 31 Desember, ya. Ya Pak. Dan tolong hal-hal yang menyangkut, ya, kemudian jampel, honornya ada yang kurang dan sebagainya, silakan disesuaikan. Apalagi foto yang menyangkut peserta didik yang masih menggunakan pakaian sekolah atau pakaian kuliah, tolong diperbaiki. Tidak usah repot-repot, foto pakai HP bisa, selfie bisa, tidak harus menghadap ke depan, boleh miring ya, boleh ke samping. Yang penting jangan ke belakang. Nah, Bapak Ibu, jadi nampaknya kita cukup ya dari Pak. Ya. Pak, mohon izin Pak. Apa? Mohon maaf, ini terkait dengan sistem Pak. Boleh bertanya Pak, satu saja. Jadi Pak, ketika kami masuk ke dalam sistem, kami ingin menginputkan foto absensi dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat 6 list, 4 bisa dimasukkan, 2 diantaranya terlihat seperti ini Pak. Seperti ini Pak, mohon maaf. Jaringannya. Nah, setiap kami masukkan seperti itu, mulai dari sebulan yang lalu, itu selalu seperti itu Pak, untuk 2 list saja, 4 diantaranya sudah bisa masuk ke dalam sistem, seperti itu Pak. Sudah mencoba lagi, Bang? Sudah mencoba lagi belum? Sudah Pak, sudah dicoba lagi, ini sudah saya coba baru. Sudah. Sekarang ini? Iya, betul. Nggak bisa masuk, tetap? Tetap nggak bisa menambahkan Pak. Jaringan tempat Ibu bagus? Alhamdulillah bagus, Pak. Nah, kalau begitu, Mas Imam, ada yang mau disampaikan atau Mas Darmono? Izin, Pak. Kenal lagi ya? Tadi yang mana ya? Sulaiman ya? Iya, betul. LKP-nya apa, Bu? Kita buka aja ya dulu ya. LKP Brilian, Pak. Brilian. Iya. Iya. NPS-nya berapa ya? Maaf. K5666614. K5666614. Iya. Yang benar, Bu. 6-nya ada 4 kali. 6-nya 4 kali. Iya, betul. Bisa lihat di layar, Bu ya. 666614. Ini ya, Bu ya. Betul. Yang tidak bisa tadi yang mana, Bu? Itu bagian pembelajaran kewirausahaan, Pak. Pembelajaran kewirausahaan. Di laporan akhir, Bu ya. Betul. Bisa di kewirausahaan itu ada di halaman 3 ya, 4 ya. Tampilan. Beres ini. Pesan usaha. Sampaikan orang 15.000. Ini ya, Bu ya.
Ya, betul. Yang tidak bisa tadi yang mana, Bu? Ketika saya memasukin, di sini kan listnya ada 6, Pak. Nah, yang baru bisa ditambahkan itu 4. Nah, yang tidak bisa tadi gimana maksudnya? Jadi ketika ditambahkan, langsung keluarnya seperti ini, Pak. Oke, saya coba masukkan ya, Bu ya. Coba masukkan, ini tanggal sekarang, 23, jumlah peserta didik misal. Ini contoh saja ya. Nama Inspektur Sulaiman misalnya. Kenapa nggak aku? Jadi keterampilannya apa, Bu? Jadi poinnya sama. Buat pola misalkan ya. Teorinya sebuah, sini prakteknya 5 misalkan. Ini apa lambaikan daftar hadir ya. Daftar hadir ya, Bu ya. Alamatnya hadir ya. PDF maksimal 5 MB. Gitu. Ya, betul. Kalau lebih Di bawah Kalau lebih 2 tidak mau. MB. Ya, Bu. Kalau di bawah bisa. 2 MB. Di bawah 2 MB sudah dipastikan ya, di bawah 2 MB. Ya. Oke, ini saya nggak punya file PDF. Kalau sudah dipastikan itu bisa ditambah, klik tambah. Nah, Masuk. mohon izin sebentar saya cari file PDF dulu. Di sini misalkan bisa kirim contoh nggak yang file PDF kirim ke grup melalui WA. Saya mau lihat berapa megabyte-nya. Grup WA, Bu ya, grup WA. Saya kirim melalui WA grup gitu ya, Pak ya? Ibu di tahap berapa? Ini. Biar saya coba upload. Tadi dia bilang mau ambil gelas ini. Sekarang, Bu ya. Gelas yang besar. Cepat ya. Yang Masukkan, dua Pak tadi Imam. ya, Bu ya. Yang dua tadi. Biasanya kalau nggak mau tuh berarti ada salah satu yang nggak terisi. Ya. Baik, sebenarnya lembaga lain juga sudah ada yang menemukan ya kesalahan ini ya. Ya, kalau tidak terisi salah satu, Oke. maka tidak akan nggak bisa Ibu menambah. dari mana, maaf, yang bicara nih? Saya nggak lihat. Si modis, Pak. Apa? Dari Jambi. Tapi Usi ya, Bu ya, Usi. Ya. Bu, videonya mana nih? Programnya. Pak. Usi ya, Bu ya. Ini harus dokumen. Justru kita lagi ribut di situ ini. Tolong yang lain diem dulu, Bu. Ini absensinya saya kirimkan. Sudah dikirim di grup? Dipercepat, Bu. Sudah dikirim? Absensi ya, ini sudah saya download nih absensi. Satu lagi, ada lagi? Bu, tolong di mute dulu, Bu. Itu anaknya ngomong terus. Halo? Yang lain, Bu. Absensi sudah saya download, Bu. Yang lain, ada lagi? Sebentar ya, tolong lagi proses di-upload. loading, Pak. Proses loading. Proses loading. Ini berapa mega yang kedua? Sebentar ya. Dipercepat, Bu. Ya. Yang lain menunggu. Sudah, Pak? Sudah ya, saya download. Oke. 8 jam pelajaran ini, Bu ya. Iya. Sebentar. Oke, saya coba upload ya. Saya coba upload. Tadi izin saya screen lagi. Untuk yang file tadi ya akan diupload. Oke, ini sudah kelihatan, Bu ya. Saya mau coba lampirkan daftar hadir. Tadi daftar hadirnya ada di absensi ya, Bu. Halo? Absensi ya, Bu ya? Iya, betul. Ya. Ini kalau lihat di sini 1464 kilobyte. Kalau dikonversi ke megabyte ini sepertinya kelebihan. Iya, betul. Ya kan? Saya Berarti kan belum absen gimana ya, Pak, yo? Gimana, Pak? Absennya, Pak?
Gimana maksudnya, Pak? Ini absensinya Belum update daftar hadir. terlalu apa ya, kebesaran, Bu. Jadi lebih dari 5 mega, 1464 kilobyte. Ini bisa dikonversi. Iya, kalau Ya, ini silakan, apa Bu. masukan? Tapi yang lainnya bisa masuk Pak, karena itu absensinya kan keseluruhan. Untuk 4 list sebelumnya itu bisa masuk semua itu Pak. Pasti lebih kebesaran, Mbak. Ya nanti kita coba convert lagi. Dikonvers aja lagi. Dikompres lagi kali ya Bu ya. Iya, benar-benar. Saya sudah pernah kejadian dikompres aja, Bu. Udah mau kalau nggak masuk tuh pasti ada kesalahan di data kita. Oke, baik. Kita Ya. coba lagi. Iya, Bu. Ini ya. Terima kasih banyak Bapak. Kita coba kembali ya. Iya. Kendala kami hanya di situ Pak. Yang lainnya insya Allah sudah di-input semua. Oke, saya kasih contoh ya untuk absensi untuk dikonversi ke kurang dari 5 megabyte misalkan. Dia file Ibu ada di tadi saya coba download tadi ada di sini. Untuk absensi bisa diklik kanan, di sini coba bukanya di kalau aplikasi Pine atau ini semua semua komputer sepertinya ada ya Pine ya. Pine di sini ya. Iya, bisa. Pasti ada ya. Kita drag ke sini pindahin. Oh ini PDF ya. Kalau dia PDF, Ibu ada file yang JPG-nya ya. Dilihat di situ JPG-nya berapa. Atau kita konversi dulu atau kita buka PDF ini kita screenshot. Oh, datang UN. Atau kita print screen lah ya. Saya coba print screen. Saya jadikan foto. Di sini kita buka ininya kan formatnya PDF ya Bu ya. Kita cari print screen atau di foto lah pakai handphone. Iya. Iya, bisa. Bisa. Di foto pakai handphone, kita edit di sini. Paste. Nah, ini bisa diambil di cropping. Nah, nanti dilihat jumlah besaran filenya berapa. Besaran itu, filenya. Ya, itu bisa di resize. Iya. Nah, di resize itu kan nanti akan mengecil lagi dia. Iya. Berapa meganya gitu. Seperti ini saya cropping. Terus saya coba buka yang baru. Nah, seperti ini nanti yang akan diupload. Kita lihat resize-nya di situ ada berapa sih dia. Kalau yang gampang kan seperti ini ya. Pixelnya ternyata 1800. Nah, ini terlalu besar ya 1800. Mungkin yang lebih mudah kita kasih persentase aja. Kalau tadi kebesaran kita coba aja pakai 60% misalnya. Dia otomatis akan mengecil nih jumlah besaran filenya. Coba ya saya save as ya. Saya taruh lagi di desktop. Absen. Edit. Oke. Ini yang saya akan upload coba. Ini saya ganti ya. Di sini tadi saya format PDF atau format JPG edit tambah. Ini internetnya agak lama Ibu, tempat saya jadi muter-muter dia di atas. Nah, kita lihat apa sudah. Ah, ternyata format PNG dia tidak diperbolehkan ya PNG. Dia harus format PDF karena di sini defaultnya PDF. Nah, kalau seperti ini, Ibu harus konversi lagi dari JPG dari ke PDF. Baik. Atau yang lebih mudah nih ya, kita buka file Microsoft Word misalnya. Di situ kita bisa langsung save as PDF. Tadi gambarnya kan disimpan di mana? Kalau saya tadi ditaruh di desktop, gambarnya. Absen. Ini ya. Ini bisa kita langsung save as PDF. Absen. Revisi. PDF. Sini ada format PDF di sini. Nah, ini PDF.
bisa langsung save as di sini. Save. Nah, sudah berubah ya jadi PDF ya filenya ya, absen PDF. Nah ini kita coba upload lagi. Karena tadi yang satu sudah masuk karena di bawah 5 MB, dia sudah terbaca nih di bawah nih. Karena ini yang baru saya masukkan tadi Bu ya, membuat pola ya. Oke. Sekarang kita klik ubah, kita klik ubah. Kita klik ubah, kita upload ulang yang tadi yang kelebihan 5 MB tadi ya. Kita klik ulang. Kita masukkan lagi absen revisinya tadi, revisi. Kemudian kita simpan. Coba dia masuk nggak? Masuk, Bu. Oke. Lihat ya. Baik, Pak, dicoba balik, Bu. Baik, Pak. Iya. Oke Jelas ya, ya? Udah bisa ya. Bu, udah bisa, Bisa, ya. Pak. Nah, Bisa, baik. insya Allah. Karena ini sudah jam 1, kami harus beralih ke ruang Zoom yang lain ya untuk tahap 3. Maka Baik. pertemuan ini saya akhiri saja. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Tolong perhatikan yang saya sampaikan tadi supaya apa? Jangan ada masalah di lembaga Bapak Ibu sekalian. Kami juga nggak ingin ada masalah di lembaga Bapak Ibu sekalian. Makanya tolong perhatikan dan segera dilaksanakan tanggal 31 Desember batas akhir Bapak Ibu menyelesaikan laporan. Terima kasih. Permohonan maaf dari kami ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kastum. Terima kasih Pak Kastum. Terima kasih Pak Kastum. Ya, foto dulu Pak Kastum. Baik. Bapak Ibu semua, mohon video diaktifkan. Kita foto bersama. Sehat selalu untuk kita semua. Bapak Ibu semua, aktifkan videonya. Kita ada 4 set di sini. Set pertama. Dua. Ini ya gara-gara ini kemarin ini sih. Selanjutnya set kedua. Set kedua. 1, 2, 3. Kawin tenta apa ya? Mana kawin? Set ketiga. 1, 2, 3. Lebih kan nih. Mungkin di sana gantian apa gimana? Set keempat yang terakhir. Dari sana. 1, 2, 3. Sekar. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Bila ada informasi atau yang ingin ditanyakan, silakan dicek di kolom grup kami yang ada di setiap kelompok tahap 1, tahap 2. Pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Baik, Bapak Ibu. Ya, oh ya. Oke. Ya.